Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Nasya Dekorasi. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, tidak ada kekurangan suatu apapun, dan tetap semangat. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kedatangan saudara aku dari Sukabumi. Sambil nunggu dia datang, aku lanjut aja mau bikin teh manis dulu. Keadaannya sekitar jam 9 pagi gitu ya teman-teman. Tadi itu Dede Hafiz udah dimandiin, dan sekarang Dede Hafiz lagi bobo, tumbenan gitu ya. Dede Hafiz bobo, lanjut aja. Ini mama untuk record videonya. Ini aku aduk-aduk aja dulu untuk air hangatnya. Aduk-aduk seperti ini, dan kebetulan teh di dapur itu habis, langsung aja aku ambil di warung gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, aku itu nggak pernah stok atau nggak pernah budgeting untuk bulanan, mingguan atau harian gitu. Jadi selalu aku kalau udah habis ya itu diambil di warung atau lanjut aja beli. Pengen banget rasanya ya untuk budgeting seperti teman-teman semua, seperti bunda-bunda di luaran sana yang budgeting tiap mingguan atau bulanan, itu kayaknya enak banget, tapi aku nggak pernah ngerasain kayak gitu teman-teman. Kalau sabun habis ya tinggal ambil di warung. Kalau apa-apa ya bumbu dapur yang udah habis langsung ambil aja ke warung gitu. Sama aja nggak sih teman-teman? Tentunya pasti enggak ya teman-teman, pasti berbeda banget sama teman-teman yang budgeting itu pengeluaran dan pemasukannya terkontrol gitu. Jadi aku itu nggak terkontrol, pengeluaran pemasukan itu nggak terkontrol gitu teman-teman. Apalagi di warung itu punya untung, punya bati atau punya lebihnya itu sedikit-sedikit gitu teman-teman. Makanya aku terjun di bidang dekorasi supaya nambah-nambah gitu pemasukan rumah gitu teman-teman. Selain nama penghasilan, tentunya aku itu punya hobi di bidang itu teman-teman. Jadi ingin menyalurkan hobi dan mendapatkan uang, tentunya menambah income tentunya untuk masa depan di hari tua ya teman-teman. Apa aja boleh ya, yang penting halal gitu teman-teman. Mencari income tambahan, ini aku juga lagi berusaha. Aku record tiap hari, aku dubbing tiap hari, supaya apa teman-teman? Supaya menambah penghasilan. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga teman-teman juga yang di sana yang sedang berusaha, Allah juga mudahkan ya teman-teman. Selain kita juga berbagi pengalaman, berbagi ilmu ya teman-teman, juga kita dapat menghasilkan dan perekonomian rumah gitu ya. Amin amin ya robbal alamin. Lanjut lagi nih teman-teman, aku mau sapa-sapa ke teman-teman semua. Terima kasih banyak yang sudah mengklik video aku, yang baru datang, yang baru bergabung. Selamat datang, selamat bergabung di video yang sangat sederhana dan apa adanya, dan semoga video yang sangat sederhana ini menjadikan motivasi teman-teman, dan semoga videonya bermanfaat ya. Kita di sini berbagi ilmu, berbagi pengalaman juga ya teman-teman. Di media sosial juga kita bisa saling menambah teman dan merapatkan tali silaturahmi gitu ya teman-teman. Setelah nemenin suami dan Dede Hafiz main sambil beres-beres, ini aku lanjut aja ke dapur untuk masak ikan teri. Tadi suami aku itu beli ikan teri di daerah Mareang. Kebetulan gitu, tadi pas suami itu belanja bahan kelontongan gitu teman-teman, dan katanya ini ada tukang ikan, jadi dia beli. Ini murah banget harganya, 10 ribuan gitu ya teman-teman. Berapa ya? Sekitaran seperempat deh, seperempat ini. Setelah digoreng rasanya enak banget gitu ya teman-teman. Ini aku buka dari plastiknya gitu ya teman-teman. Ini sekitaran seperempat gitu teman-teman. Aku masukkan ke dalam baskom kecil kayak gini ya teman-teman. Ini cukup untuk makan kami bertiga gitu ya. Kebetulan banget tadi itu aku udah sarapan, ini tinggal untuk makan siang aja teman-teman. Jangan salpok ya teman-teman sama cucian piring aku yang belum aku cuci. Biasa jadwal cuci piring itu aku jadwalnya itu sore nanti ya teman-teman, setelah aku dubbing, setelah aku beres semua lalu aku cuci piring gitu. Ini aku selesai cuci ikannya ya teman-teman, ini udah bersih banget. Lanjut, ini aku kasih bumbu sederhana. Ini aku kasih mecin ya supaya gurih, dan ini aku kasih juga garam ya teman-teman. Lalu aku pakai irisan bawang kayak gini supaya nanti mengeluarkan bau-bau bawang gitu ya, supaya enak tentunya ya teman-teman. Teman-teman juga bisa tambahkan irisan kunyit ya teman-teman. Kebetulan stok kunyit di warung atau dapur aku itu lagi kosong gitu teman-teman. Lalu diaduk-aduk seperti ini supaya bumbunya tercampur merata. Lalu siapkan wajan. Nah, aku tambahkan juga minyak gorengnya teman-teman. Aku tunggu minyaknya panas gitu ya. Setelah panas, aku masukkan untuk si ikan terinya tadi. Aku cek dulu minyaknya udah panas apa belum. Dan ini udah panas. Lalu aku masukkan ikan terinya, digoreng semua aja ya teman-teman. Goreng-goreng. Ini aku tunggu untuk terinya itu sampai kering gitu ya teman-teman, tapi nggak terlalu kering juga. Ikan terinya itu garing gitu teman-teman. Ini aku nggak record
ya untuk keseluruhan penggorengan ikan terinya karena dede habis udah nangis ya teman-teman. Jadi nanti penggorengannya atau goreng ikan teri ini aku lanjut aku lanjutin gitu ya teman-teman. Dan ini dia penampakannya, ikan terinya juga udah diangkat dari wajannya teman-teman. Ini suami aku lagi bikin sambal cobek dan dia lagi nyiapin untuk kami makan. Dan ini dia kita makan sama teri aja gitu ya teman-teman, sama timun dan sama sambal cobek. Udah gitu aja nikmat rasanya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca doa dulu ya teman-teman. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Amin. Hap. Bener ini enak banget, lahap banget aku makannya gitu ya teman-teman. Sambil nunggu ini saudara aku mau kesini, aku makan gitu ya teman-teman. Udah lapar banget. Dan dede habis ini lagi digendong sama aku dan lanjut dede habis juga udah tidur ya teman-teman, dan aku sudah selesai makannya. Ini aku mau beresin harta karun aku. Harta karun ini dari kemarin sore ya teman-teman, dan baru hari ini terrealisasikan gitu. Karena apa coba? Karena terlalu males ya untuk beres-beres ini. Bukan terlalu sibuk tapi terlalu malas gitu teman. Adakah bunda-bundi di sana teman-teman semua kayak aku kelakuannya? Kalau cucian baju itu emang gercep ya dicucinya, tapi pas jemuran melipat-lipatnya ini yang kayaknya harus punya energi double atau ilham dari atas gitu ya teman-teman. Adakah yang sama teman-teman? Ayo ngaku satu-satu. Aku yakin sekali teman-teman itu mengaku dalam hatinya tetapi tidak mau komen gitu ya teman-teman. Ataukah hanya aku saja yang bersifat kayak gini gitu ya teman-teman. Lanjut lagi teman-teman, ini setelah aku lipat-lipat baju ini datanglah saudara aku yang dari Sukabumi itu ya, yang tadi aku di awal ceritain, dan alhamdulillah banget dari sekian lamanya kita ketemu lagi ya. Dan gini main-main aja di sini sambil ngobrol-ngobrol sambil aku juga lipat-lipatin baju ya gitu ya. Dan teman-teman, ini pertama kalinya saudara aku itu ketemu sama dede Hafiz. Ini saudara aku atau sepupu aku ya. Jadi dia itu sama aku itu tumbuh bersamaan gitu. Jadi ya, kita itu saudara dari orok bayi gitu. Dan ya, waktu itu kita umurnya hampir beda 1 tahunan aja, dan aku lebih awal, dia itu di bawah aku gitu teman-teman. Kita satu sekolahan bareng, kita main bareng di rumah. Dia itu saudara pesahabat gitu ya teman-teman. Apalagi aku itu dulu itu waktu sekolah SD aku itu nggak punya teman seumuran aku gitu ya. Cuman aku satu-satunya di daerah aku, di kampung aku, anak perempuannya yang mencal satu gitu ya. Kebanyakan itu teman cowok semua. Jadinya aku banyak temen itu adik-adik kelas semua gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut saudara aku itu gendong dede Hafiz pertama kalinya, dan dede Hafiz itu maunya gitu ya, mau digendong tadinya, tapi sekarang dia nangis kayaknya mau mimi deh. Udah lama nggak mimi, tadi sambil aku makan juga. Ini aku lipat-lipat bajunya udah lama juga, jadi ini dede Hafiz mimi dulu gitu ya teman-teman. Dan saudara aku juga udah punya anak ini 1, dan aku udah punya anak 2. Kebetulan aku menikah itu jauh banget di awal gitu dibandingkan dia gitu. Aku hampir beda pernikahannya itu hampir 5 tahunan gitu sama dia gitu teman-teman. Karena aku lulus sekolah itu langsung dinikahi gitu. Dan saudara aku itu pergi dulu bekerja ke kota gitu teman-teman. Dia itu banyak banget pengalaman kerjanya dibandingkan dengan aku itu nggak punya pengalaman kerja banget gitu teman-teman. Jadi bener-bener aku itu orangnya ngokok banget gitu. Hanya pengalaman-pengalaman yang aku cari aja gitu ya. Bisa dubbing, bekerja, bisa ngurusin rumah. Aku itu hanya belajar dari media sosial kayak gini ya teman-teman. Oh gini caranya, gini masak atau apa gitu. Jadi nggak punya pengalaman kerja banget gitu ya untuk aku. Jadinya milih dulu itu setelah menikah itu jualan. Emang gitu. Kebetulan aku itu dari SMP aku jualan. Pertama jualan pulsa, terus jualan sepatu dan sendal punya kakak aku gitu ya. Kebetulan kakak aku yang pertama itu jualan sendal dan sepatu gitu ya teman-teman. Jadi itu aku udah keasikan jualan pulsa. Aku punya lebihnya itu alhamdulillah lah, nggak terlalu banyak. Jadi ambillah sepatu dan sendal itu untuk dijual ke sekolah, dan alhamdulillah teman-teman aku itu beli ke aku gitu ya teman-teman. Aku jadi itu udah merintis usaha itu dari SMP gitu ya. Kadang juga aku iri sama teman-teman semua yang bekerja di sana, yang punya banyak banget pengalaman. Aku itu iri banget gitu ya teman-teman sama kalian itu. Kalian itu punya segudang ilmu gitu ya untuk bekal nanti pas rumah tangga itu diterapkan gitu. Dan aku itu pas rumah tangga itu nggak tahu apa-apa, bener-bener nggak tahu masak, bener-bener nggak tahu pekerjaan rumah harus gimana gitu ya teman-teman. Dan aku di sini masih belajar
belajar ya, hidup berumah tangga juga masih belajar semua gitu ya. Dan alhamdulillah media sosial itu makin canggih ya teman-teman. YouTube juga terima kasih banyak yang selalu ngingetin aku, yang selalu kasih tahu caranya masak, caranya ini itu. Jadi YouTube itu sangat membantu banget menurut aku. Ada nggak sih teman-teman di sana yang sama pengalamannya kayak aku? Dan aku juga mau kasih semangat buat diri aku sendiri dan teman-teman yang senasib kayak aku, semangat belajar walaupun di media sosial ya teman-teman. Walaupun kita belajarnya di dunia maya, semoga tercapai gitu ya di dunia nyata gitu. Dan seperti biasa ya teman-teman, aku dubbing itu ditemenin sama Dede Hafiz, dan Dede Hafiz ini mau mimi dan mungkin dia juga mulai bosen gitu teman-teman. Jadi maaf banget teman-teman bila ada suara Dede Hafiz masuk ke suara belakangnya gitu. Oke, lanjut lagi teman-teman, ini aku Dede Hafiznya dinenenin aja dulu, dan ini durasinya aku percepat. Ini aku jadi sayang banget kalau untuk dibuang, untuk durasinya aku percepat aja ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen nontonnya tentunya ya teman-teman. Jadi ini aku sambil ngobrol aja, jadi bernostalgia gitu ya. Kalau ketemu saudara atau teman lama, pastinya ya yang terbesit itu nostalgia waktu kita remaja, waktu kita main-main dan ketawa-ketawa gitu ya, seru banget pokoknya. Oke teman-teman, semua terima kasih banyak yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe, yuk silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng notifikasinya. Mungkin cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.